menggenggam, setelah itu dia itu melekat, ya. Batin seperti itu akan menjadi batin yang seperti kondisi tanah yang sangat keras, padat, kayak gitu. Ya. Kita bisa bayangkan, kalau kita mau bercocok tanam, meditasi itu ibarat kita mengolah lahan batin kita, ya. Batin kita itu ibarat seperti lahan, ya. Kalau lahannya itu tanahnya keras, padat, kering gitu, tanahnya tidak loose, ya, tidak longgar, bisa dengan mudah ditanam nggak? Tentu akan susah, karena kita kalau mau menanam, tanahnya harus kita gemburkan dulu. Biasanya kan orang membajak dulu kan, dibajak dulu supaya digemburkan tanahnya, ya. Nah, kenapa dalam paramita itu pertama itu adalah kita melatih dana? Ya, tujuannya itu adalah untuk melatih batin kita itu supaya dia itu menjadi lebih loose, tidak melekat kuat, tidak menggenggam kuat. Itu adalah salah satu fondasi dasar agar meditasi bisa berjalan dengan baik. Maka kalau orang bilang, saya latihan meditasi langsung saya duduk tutup mata gitu, quite impossible bisa mendapatkan kemajuan, ya. Karena itu tentu saja butuh didukung dengan fondasi yang bagus dulu. Bagi yang memang sudah berlatih dana paramita, bagus. Itu sudah menjadi modal, ya, sudah menjadi modal bagi kita. Oke, makanya untuk bisa berlatih meditasi dengan baik, modal utamanya itu memiliki hati yang pemurah. Jadi sering-seringlah melakukan dana paramita. Apakah dana paramita harus berupa uang? Kalau harus berupa uang, nanti seperti kata Sisyong Fui tadi, aduh stres melihat angka nolnya nggak nambah-nambah, kayak gitu kan. Kapan bisa terkumpul kalau dana terus, katanya, seperti itu. Padahal kan makin banyak berdana, orang bilang kan makin banyak rezeki, ya. Oke, makin banyak berkah. Nah, dana itu ya bisa berupa banyak, bisa berupa senyum, itu juga dana, ya. Kemudian kita bisa juga berupa nasihat, bisa berupa ajakan berbuat baik, macam-macam. Kalau membahas soal dana itu luas. Dan saya yakin semua brother, sister dalam Dhamma di sini, semua sudah tahu bahwa dana itu bisa dilakukan dalam banyak bentuk. Oke? So, itulah yang harus kita latih dulu supaya kita bisa bermeditasi dengan mudah dalam kehidupan ini. Karena modal dasar kita itu adalah batin yang tidak menggenggam kuat. Batinnya itu harus pemurah, harus jadi kayak tanah yang lebih gembur, lebih dus. Ya, itu pertama. Kemudian kedua, kalau kita mau menanam, kalau batinnya itu sudah ibarat tanah yang sudah longgar nih, udah mudah ditanami, kita mulai menanam di dalam melalui effort meditasi kita, usaha meditasi. Apa yang harus kita tambahkan kalau orang menanam? Udah tanahnya gembur, berarti harus tambah apa? Udah tanahnya longgar harus tambah apa? Pupuk kan? Pupuk, air, dan sebagainya, ya. Nah, sila itu adalah pupuk bagi kita. Oke? Sila itu ibarat pupuknya, ataupun ibarat yang mendukung, kekuatan yang mendukung agar meditasi kita itu bisa tumbuh dengan baik. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita menjalankan sila dengan baik, batin itu menjadi tenang. Kita tidak membunuh, kita tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak mengucapkan kata-kata yang tidak benar dan tidak baik, dan juga tidak terpengaruh oleh bahan makanan atau minuman yang memabukkan, seperti itu. Semua jenis bahan makanan minuman memabukkan kita tidak konsumsi, batin itu akan menjadi tenang. Kenapa? Tidak ada perasaan bersalah, tidak ada perasaan kayak saya berdosa, tidak ada perasaan takut ditangkap, dan sebagainya. Sehingga batin itu menjadi tenang. Ya, batin yang tenang itu akan menjadi kuat. Ya, makanya karena tenang kita garap dengan baik, dia itu akan menjadi kekuatan mendukung tumbuhnya meditasi kita. Oleh karena itu kita semua kalau kita masuk ke dalam retreat, ya, biasanya pasti diminta ambil sila kan. Dalam retreat bukan Pancasila doang loh. Dalam retreat biasanya Dasasila, 10 sila. Oke. Nah, jadi bagi umat awam yang saat ini tidak dalam retreat dan tidak dalam uposatha,
ya cukuplah kita ambil 5 sila, dan itu juga sudah sebenarnya cukup untuk sehari-hari kita berlatih. Ya, sudah cukup untuk itu. Oke, makanya tadi saya mulai dengan membaca Pancasila. Oke, sampai di sini mungkin kira-kira cukup jelas ya. Itu sebagai fondasi dulu. Saya tidak akan langsung masuk ke meditasi dan sebagainya. Kita bilang soal fondasi dulu, dan kita bilang soal pupuknya dulu. Itu jelas ya semua ya? Baik. Oke. Kemudian berikutnya, baru kita menuju ke dalam tahap meditasinya. Meditasi itu pasti penting adalah memiliki tempat yang tenang. Jangan bermeditasi di tempat yang orang sering lalu lalang. Kenapa? Ya, kalau memang Anda bukan meditator yang hebat, sudah pasti Anda akan terpengaruh. Ya, contohnya, meditasinya itu dekat pintu. Udah pasti terpengaruh. Orang jalan ke sana kemari, suara langkah kaki, dan sebagainya. Itu sudah pasti tidak akan mendukung kondisi kita. Oleh karena itu, pilihlah lokasi yang tenang. Ya. Kemudian, jangan meditasi di tempat tidur. Kenapa? Itu berhubungan dengan pattern, dengan pola batin kita. Kalau kita bisa di tempat tidur, terpikirnya apa? Ngantuk kok. Istirahat kok. Tidur kan, ngantuk ya. Iya, jadi otomatis batin kita itu sudah terpola di sana. Kalau saya di tempat tidur, ya saya maunya tidur, seperti itu. Ataupun maunya main, atau nonton drakor biasanya. Atau main game, seperti itu. Ya, jadi batin itu tidak diarahkan untuk ke arah latihan. Udah di tempat tidur, ya pasti terseret ke apa? Drakor, main game, chatting, tidur, seperti itu. Oke? Maka jangan berlatih di atas tempat tidur bagi pemula, ya, karena itu akan membuat batin terkondisi menjadi ngantuk, menjadi males, dan menjadi terarah ke hiburan-hiburan yang merusak konsentrasi kita. Oke? Nah, jadi sebaiknya di mana? Ya, sebaiknya di tempat yang tenang dan bukan di tempat tidur. Mau di kamar tidur tapi di meja, duduk di kursi dekat meja tulis kita, silahkan. Mau duduk di lantainya, silahkan, seperti itu. Tetapi jangan di atas tempat tidurnya. Ya. Setelah itu, kalau sudah menemukan tempat yang oke, ya, udah cocok. Sebaiknya saya meditasinya itu duduk di lantai atau di kursi. Enggak masalah. Ya. Karena posisi duduk mau di lantai, mau di kursi, ya, ataupun mungkin dimanapun, itu tidak akan menentukan Anda bisa berhasil atau tidak. Tetapi postur tubuh waktu duduk, itu yang menentukan Anda bisa berhasil konsentrasi atau tidak. Oke? Jadi tidak ada istilah, wah saya harus duduk di lantai bersila meditasi, saya baru bisa berhasil memusatkan pikiran. Ya, zaman dulu Sang Buddha meditasi ya di hutan, yang mana ada bawa kursi kemana-mana kan. Sang Buddha ya pasti duduknya di tanah dong. Ataupun mungkin dia ada mengumpulkan rumput untuk menjadi alasnya, supaya lebih empuk sedikit. Ya. Nah, kita sekarang di zaman sekarang, bagi yang tidak sanggup duduk di lantai, boleh duduk di kursi? Boleh, kenapa enggak? Mau duduk di lantai, boleh enggak? Boleh, ya. Juga sama. Nah, kalau soal duduk, apa yang harus diperhatikan? Nah, untuk soal duduk, mungkin saya boleh share screen sebentar ya. Host boleh minta saya izin share screen? Oke. Oke, baik. Ini kelihatan? Ya. Ya. Untuk soal duduk, ya, saya sarankan bagi yang duduk di lantai, itu harus taruh satu alas duduk, kayak bantal duduk gitu, untuk mendukung posisi bokong kita lebih tinggi daripada lutut. Sehingga secara otomatis bagian tulang punggung kita terangkat dan menjadi lurus. Ya.
Kalau enggak, biasanya dia akan membengkok ke depan. Jadi usahakan ada bantal duduk sehingga posisi bokong kita lebih tinggi daripada lutut kita. Oke. Nah, untuk duduk bermeditasi, kita harus memperhatikan namanya 7 postur meditasi yang dinamakan 7 ciri meditasi Vairocana Buddha. Oke. Untuk di lantai, bagusnya kakinya itu bersila. Bersila itu bukan berarti harus double lotus. Tahu kan double lotus? Lotus ganda kayak gini punya. Oh, Enggak harus seperti ini. Seperti ini juga boleh, ya, juga boleh. Oke, mau half lotus, double lotus, terserah. Itu tidak akan menentukan Anda mencapai pencerahan atau tidak. Kalau duduk dengan double lotus bisa sampai pencerahan, berarti matilah saya nggak bisa double lotus. Oke, itu tidak akan pengaruh. Oke, yang penting Anda bersila yang nyaman, ya. Kalau postur lain boleh kok, posisi duduk yang lain. Misalnya kaki diangkat sebelah, setelah itu kaki dilipat, kayak orang di warung kopi. Kalau memang Anda nyaman dengan itu dan bisa bertahan lama di posisi itu, silakan. Tidak masalah. Oke, silakan. Atau kok saya duduk selonjoran kaki di depan, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tetapi bisa bertahan lama nggak posisi itu? Kalau bisa, silakan. Tetapi tidak disarankan, karena biasanya tidak bertahan lama posisi tersebut. Atau kok saya ini sudah terbiasa duduk berlutut, kayak model samurai Jepang gitu. Saya bisa duduk berlutut itu, bisa 3 jam saya juga tahan. Kaki itu udah nggak ada. Ya silakan saja. Tetapi kalau seperti itu biasanya akan menghambat aliran energi dan darah di kaki, sehingga kaki itu lama-lama nanti akan menjadi sakit. Ya. So, memang bagi yang terbiasa, no problem. Oke? No problem. Kemudian itu untuk urusan kaki. Ya. Berikutnya adalah urusan tulang punggung. Tulang punggung itu tidak boleh membungkuk. Kenapa? Karena kalau tulang punggung membungkuk, biasa otomatis akan menjadi ngantuk. Makanya diusahakan tulang punggung itu tegak. Dikatakan seperti panah tegaknya. Ya, bagi yang memang bisa seperti itu, silakan. Kalau saya biasa agak sedikit bungkuk sedikit karena memang postur tulang saya seperti itu. Tapi ya, itu selurus-lurusnya kita. Tapi jangan dipaksakan tegak gitu ya. Karena yang dipaksakan tidak akan bertahan lama. Anda jadi capek. Biarkan dia tegak alami. Makanya di bagian bokong kita, pantat kita itu kita kasih bantal duduk supaya dia lebih tinggi, otomatis akan mengangkat tulang kita menjadi tegak. Kemudian tangan supaya nyaman diletakkan di pangkuan dengan tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri, jari jempolnya bertemu dengan lembut di sana, kedua jempol. Kenapa perlu kayak gini kok? Apakah kalau saya mau lurus saja gitu, boleh nggak? Boleh. Mau taruh tangan di lutut, boleh nggak? Boleh. Selama itu nyaman bagi Anda. Ini adalah yang dikatakan di sini, ini posisi Vairocana Buddha yang sempurna. Ya, kalau misalnya Anda mau taruh di atas lutut, silahkan. Mau taruh di pangkuan, jempol tidak diangkat bertemu, silahkan. Tidak apa-apa. Selama nyaman. Ya. Kemudian bahu. Untuk bahu, jangan gini. Ataupun ke depan gini. Jangan. Untuk bahu, posisi yang pas, ya, posisi yang pas buat bahu, adalah Anda seperti ini dulu, buka keluar, setelah itu turun dengan alami. Rasakan dada itu membuka. Oke. Kemudian bahunya itu turun alami, tangan Anda itu berada di pangkuan. Nah, ini posisi bahu itu penting karena kalau bahu yang tertekuk ke depan akan membuat nafas Anda jadi sesak. Bahu yang terlalu ke belakang akan membuat Anda membusungkan dada dan cepat capek. Jadinya bahunya natural saja, lepas, jatuh, gitu. Dan dada membuka sedikit sehingga nafasnya itu lega. Ibarat Raja Wali menggepakkan sayap lah seperti itu. Dia buka gitu. Oke. Kemudian posisi kepala. Posisi kepala itu
jangan gini, tapi ibaratnya itu kepala Anda ada yang mengait di atas, ini dagu jatuh alami. Memandang ke depan lebih kurang 45 derajat ke arah lantai. Ya, lebih kurang ya. Itu Anda temukan posisi yang paling natural, yang tidak membuat Anda ngantuk atau capek, yang nyaman. Mata memandang ke lantai. Untuk itu, mau tutup silakan. Oke. Kemudian untuk lips itu bibir dan gigi di posisi natural. Dalam artian jangan ada orang meditasi gitu kan, gitu. Jangan kayak gitu. Natural saja, tidak usah dipaksakan. Tidak usah dibuka gitu. Kecuali kalau dia ketiduran baru gitu, ya. Tetapi bagi yang tidak ketiduran, itu dalam keadaan natural tertutup, biasanya ada celah sedikit buka. Itu kadang-kadang alami dia buka sedikit ya, tapi jangan dipaksakan. Oke, natural saja. Ada yang bertanya, kok saya pernah baca lidah itu harus ditaruh di langit-langit mulut, benar nggak? Kayak gini. Ya, Anda mau silakan, ya. Tetapi tidak diharuskan. Oke, tidak diharuskan. Jadi, untuk lidah Anda mau taruh di langit-langit mulut ataupun di bawah, silakan. Karena kita tidak sedang berlatih qi, ya. Bagi yang sedang berlatih qi, mungkin harus dinaikkan ke langit-langit mulut, karena itu sebagai jembatan qi-nya. Oke, tapi bagi yang meditasi biasa, bukan berlatih qi, ya nggak apa-apa. Karena Anda memang tidak bertujuan ke sana. Alright? Ini posisi meditasi duduk dengan 7 poin meditasi yang benar. Oke? Kalau kemudian mau duduk di kursi, bagaimana? Bisa nggak duduk di kursi? Bisa. Kalau duduk di kursi, ya posisinya itu Anda jangan nyender. Anda duduk saja kira-kira 2/3 dari bagian kursi, kemudian punggung tegak. Kalau takut pinggang bawahnya capek, Anda boleh gulung handuk untuk menopang pinggang bawah, atau kalau ada bantal kecil taruh di sana menopang pinggang bawah, tapi jangan punggung atas ya, pinggang bawah, oke? Supaya posisi tulang punggung tetap lurus. Tangan mau taruh di pangkuan, mau taruh di lutut silakan. Kaki lurus ke bawah, kemudian telapak kaki menyentuh tanah dengan posisi rata. Jangan jinjit, jangan apa. Yang penting posisinya natural dan nyaman, ya. Posisi dagu, kepala seperti tadi, mulut dan gigi dan lidah juga sama. Mata lihat ke bawah, mau tutup silakan. Oke, itu adalah posisi fisik. Ini akan sangat menentukan untuk bisa lama atau tidaknya meditasi kita. Kalau kita salah posisi, maka kita akan cepat capek, atau cepat ngantuk, atau pikiran cepat terpecah. Karena otomatis aliran energi dan darahnya tidak lancar. Seperti itu. Maka posisi itu juga penting. Ya. Nah, tadi tempat sudah, posisi duduk sudah. Oke? Nah, berikutnya apa? Ya, berikutnya berarti latihan meditasi itu sendiri. Oke. Untuk hari ini, yang mau saya bawakan, mungkin semuanya sudah pernah melakukannya, karena itu meditasi yang paling populer di wihara. Apa itu? Ada yang tahu? Selesai kebaktian, marilah kita bersama-sama melakukan meditasi sejenak untuk menyerap getaran-getaran positif dari parita yang kita bacakan. Kemudian kita juga pancarkan cinta kasih pada semuanya. Dan mari kita mulai. Apa namanya itu? Ada yang bisa menjawab? Meditasi cinta kasih, Bu. Meditasi cinta kasih, metta bhavana. Ya. Yang mau saya bawakan hari ini adalah metta bhavana. Makanya saya bilang itu meditasi mudah bagi pemula. Kenapa? Semua orang udah pasti pernah melakukannya, bagi yang pernah ke wihara, ya. Oke. Dan kenapa mudah? Karena memang itu sangat mudah dilakukan. Tetapi karena saking mudah dilakukannya, apakah banyak melakukannya dengan benar nggak? Belum tentu.
Kenapa? Karena saya di wihara, kalau saya pimpin meditasi cinta kasih, saya sendiri nggak meditasi. Saya cuma mengarahkan. Setelah itu saya scanning, lihat wajah para meditator, para umat. Meditasi cinta kasih dimulai. Wajahnya merengut, wajahnya stres, wajahnya seperti orang yang dihutangi 100 miliar oleh orang lain. Banyak yang seperti itu. Menurut dia itu wajah tenang. Tetapi kalau kita melihat dengan benar, itu semua wajahnya stres. Kenapa? Membawa beban kehidupan dan pekerjaan masing-masing. Dengan wajah seperti itu, dengan kondisi batin seperti itu, bisakah kita pancarkan meditasi bagi makhluk lain? Enggak. Menurut Ci Joliana bisa nggak, Suci? Nggak bisa. Tidak bisa ya. Nanti yang Nggak malah bisa, Tio. kita sharing itu semua adalah stresnya kita ya, Suci ya. Nggak bisa. Makin meditasi, makin kita pancarkan Iya. stres, para makhluk-makhluk yang pengennya mendekat, jadinya makin menjauh. Wah, ini meditatornya harus kita jauhi nih. Tiap hari yang dipancarkannya stres semua ini. Saya sudah menderita, makin menderita oleh dia, seperti itu. Ya, makanya yang namanya metta bhavana itu harus dilakukan dengan benar. Jangan asal bilang, semoga semua makhluk berbahagia. Padahal diri sendiri tidak bahagia. Betul kan? Diri sendiri saja tidak bahagia, tidak happy, tidak bisa senyum. Apa yang mau kita pancarkan buat mereka? Betul kan? Betul. Iya, betul. Makanya kalau di wihara lagi meditasi, kita coba deh, nggak meditasi, kita lihat wajah-wajah orang para yang meditator. Lihat ada yang senyum nggak? Nggak ada. Tidak ada yang senyum sama sekali. Oke. Setelah itu, mungkin juga karena latihan meditasi di tempat lain, mungkin ya, yang tidak menggunakan metta bhavana, senyum itu dilarang. Katanya kalau meditasi senyum itu tidak serius, katanya. Oke, baik. Ya, mungkin beda-beda guru, beda metode, ya. Dan mungkin beda objek meditasi, beda cara. Oke. Karena yang mau saya fokuskan hari ini adalah di metta bhavana, maka syarat utamanya itu harus happy dulu. Karena tanpa kita sendiri merasa bahagia dan happy, cinta kasih nggak timbul, kita nggak bisa bagi-bagi ke orang. Sendiri saja istilahnya duitnya nggak punya. Gimana kita bisa bagi-bagi ke orang, betul nggak? Iya. Iya. Misalnya, saya sendiri saja hanya punya duit 100.000 di tabungan. Setelah itu, saya berbagi kekayaan saya buat semua makhluk. Duit saja nggak punya, gimana bagi ya? Itu. Oke. Makanya, syarat pertama metta bhavana itu mudah. Bahagia dulu. Gembira dulu. Gimana caranya ya? Gembira dulu. Nanti saya ajarkan. Ya. Berikutnya, kalau kita sudah bisa bahagia, sudah bisa happy, kita pancarkan ke siapa dulu? Diri sendiri. Make a wish buat diri sendiri dulu. Semoga saya berbahagia. Semoga saya dipenuhi dengan kebahagiaan. Kenapa? Kita sendiri selalu sok altruistik, sok hebat. Semoga semuanya bahagia. Padahal diri sendiri nggak bahagia. Ingat, yang lebih layak berbahagia itu diri sendiri dulu. Karena seperti saya bilang tadi, kalau kita sendiri tidak bahagia, nggak bisa kita bagi-bagi sama yang lain. Ya, jadi kita make a wish buat kita sendiri bahagia dulu. Bagi mungkin orang-orang suci yang sering melakukan kebajikan, it is a very simple thing to feel happy. Karena tiap kali melakukan kebajikan, pasti berbahagia. Seperti Suci Joliana, saya tahu, itu batinnya dipenuhi kebahagiaan. Karena sering melakukan kebajikan. Suci Sepo Hotlai juga sama. Iya. Jadi, kalau tanya Suci Joliana sama Sepo Hotlai, bahagia itu susah nggak?
Jawaban mereka, bahagia itu simple, as easy as 1, 2, 3, katanya kayak gitu. Karena tiap mengingat kebajikan, langsung deh bahagia. Tiap berbuat kebajikan, langsung deh bahagia. Oleh karena itu, kenapa saya bilang tadi, fondasinya itu tadi adalah melatih dana Ini paramita. saya. Ya, Sepo? Oh enggak, tadi saya enggak menangkap sesungguhnya. Saya pikir saya yang hilang apa sesungguhnya yang hilang barusan tadi. Oh gitu ya. Yang lain nangkap suara saya enggak? Di saya lengkap kok. Lengkap ya. Oke, berarti mungkin di tempat Sepo hotline nih. Oke, berarti kan saya sempat hilang sebentar. Oke, ya. Lanjut. Oke, ya. So, makanya kenapa fondasi dasarnya itu adalah kita sering melakukan kebajikan, melatih dana paramita dulu ya, supaya kita mudah menjadi happy. Alright? Nah, sewaktu kita wish diri sendiri bahagia, kalau tiba-tiba pikirannya itu lari ke objek lain, tiba-tiba terpikir, wah, ini besok saya harus kumpulin tugas dari bos nih, bahagianya hilang. Karena sudah berpindah. Padahal objek kita itu adalah meta terhadap diri sendiri. Kalau tiba-tiba hilang berpindah harus bagaimana? Ya, kalau tiba-tiba hilang berpindah, ya, kita tidak harus langsung, oh tidak boleh, itu salah. Saya harus kembali tarik. Semoga saya berbahagia, semoga berbahagia, semoga berbahagia. Tidak kayak gitu. Oke. Begitu dia, pikiran kita itu kan ibaratnya itu seperti katak yang jago lompat ya. Katak yang jago lompat. Dia suka melompat ke sana kemari. Atau ibarat monyet yang suka melompat dari satu pohon ke pohon yang lain. Oke? Itu crazy monkey. Ya. Nah, pada saat monyetnya melompat ke satu pohon dan ke pohon yang lain, tidak lagi berdiam di satu pohon yang tadi meta itu, maka tugas kita itu adalah pertama-tama itu kita menyadari dulu. Kita realize dulu. Ya, menyadari. Oh, sekarang batin saya itu tidak lagi berada dalam objek meditasi meta. Batin saya itu sudah mencengkeram di objek lainnya. Sehingga batin saya itu sekarang menjadi ketat, istilahnya dia mencengkeram seperti itu di objek lain. Ya. Kemudian setelah menyadari itu, kita melepas. Ya, oke, ini bukan tujuan saya. Ini saya sedang meditasi meta bawana. Tidak lagi untuk mikirin hal-hal lainnya. Anda melepas cengkeraman itu pelan-pelan. Anda hanya sadari sedang berpikir itu, Anda lepas, itu tidak penting. Oke? Kemudian Anda rilekskan batin Anda. Saya tidak salah, ini batin saya seperti itu, nggak apa-apa. Yang penting sekarang saya sadar. Anda rileks saja. Setelah itu jangan lupa senyum. Ya. Kemudian kembali ke objek meditasi Anda. Munculkan kembali rasa bahagia itu, pancarkan pada diri sendiri kembali. Oke? Tadi menyadari, realize, kemudian kita release, lepaskan, kemudian kita relax, kemudian kita re-smile, kemudian kita kembali, ya. Ulangi lagi proses, return, kemudian repeat lagi kalau ada, berpindah-pindah lagi. Itu kuncinya. Ya. Itu kuncinya. Nah, kira-kira itu tahap pertama dari meta bawana kita. Nanti setelah berjalan lebih kurang 20 menit, atau mungkin kalau waktu nggak cukup berjalan 15 menit, meta bawana itu terhadap diri sendiri, baru nanti kita pancarkan pada satu teman. Ya, saya tidak akan minta Anda pancarkan ke seluruh penjuru dulu. Tunggu dulu. Kita belum sesuper itu. Ya, karena saya selalu bingung kalau kita di meta bawana, belum apa-apa sudah pada semua makhluk seluruh penjuru. Astaga, seakan-akan meta kita luar biasa besarnya. Ya. Oke, so nanti pada satu teman dulu. Oke, nah untuk hari ini nanti mungkin berakhir di satu teman dulu. Alright, nanti mungkin kita akan buat berseri ya. Jadi untuk hari ini mungkin nanti pada sampai satu teman dulu. Alright, oke. Sampai di sini
Eh, sebelum kita mulai prosesnya, ada yang mau tanyakan? Ada yang kurang jelas? Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanya. Nah, kalau nggak ada, saya deh nanya kok. Silakan, Dewi. Kok kalau misalnya tadi kan ada tahapan di mana kita mengingat kebaikan gitu ya, supaya kita bisa berbahagia gitu. Nah, kalau misalnya kita ingat kebaikan orang lain kepada diri kita, tapi malah timbul rasa haru, kemudian sedih, kemudian ingin menangis gitu, gimana kok? Jangan ingatnya itu. As simple as that. Kita ingat kita yang berbahagia. Oh, I see. Yang membuat kita happy, ya. Bukan membuat malah kita sedih. Tapi Oke. mungkin nggak sih kalau bahagia itu bercampur dengan sedih gitu? Bahagia ya bahagia, sedih ya sedih. Kalau haru beda lagi. Haru itu bukan sedih. Haru itu kita tersentuh. Oh, I see. Oke. Ya, bukan sedih loh. Tadi kan kamu bilang sedih, ya. Oke. Oke, jelas. Baik, ya. Kalau begitu, mungkin kita bisa mulai ya. Kita coba praktek dulu ya. Oke? Nah, semuanya coba cari posisi duduk yang nyaman dulu nih. Sebenarnya dalam praktek yang realnya, ya, setelah kita dapat posisi duduk yang nyaman, kita tidak boleh bergerak-gerak lagi. Ya. Tadi setelah kita mulai meditasi, pikiran tadi kemana-mana, termasuk juga gangguan lainnya, misalnya tiba-tiba pengen batuk, ataupun mana-mana gatel nih, tiba-tiba keningnya gatel, tiba-tiba rambutnya gatel, seperti itu. Ya, kita jangan langsung menggaruk, oke? Kembali gunakan tadi, kita menyadari bahwa ada rasa gatel. Dan rasa gatel itu adalah hal yang alami, natural. Sama dengan kalau kaki kita kaku, sakit, itu juga hal yang alami. Kita cukup mengetahui, oh, kaki saya sakit nih, atau kening saya gatel nih. Setelah itu, Anda lepaskan perhatian dari sana. Itu bukan prioritas saya, seperti itu. Mau sakit, mau gatel, itu alami adanya. Jangan ditolak, jangan dibenci. Biarkan apa adanya, seperti itu. Ya. Kemudian, lepaskan perhatian batin dari sana. Kemudian Anda relax, ya. Kembali ke objek meditasi Anda, jangan lupa tersenyum lagi. Setelah itu, Anda jalan lagi dengan objek meditasi meta tadi. Kalau yang gangguan tadi muncul lagi, itu biasa pasti akan muncul lagi. Kembali lagi, ulangi, repeat lagi proses itu. Sampai lama-lama dia akan hilang. Ya. Kalau kita memusatkan perhatian di sana, itu ibarat memberikan makanan buat dia. Makin kita perhatikan, makin hebat rasa itu. Contohnya, rasa gatel. Pernah diperhatikan nggak rasa gatel itu? Kalau kita tambah perhatikan dia, gatelnya makin hebat. Gatel makin hebat, tidak digaruk, perhatikan terus, dia akan berubah menjadi rasa sakit. Rasa sakitnya itu kemudian seakan-akan jadi tidak tertahankan, dia seperti meledak, setelah itu hilang. Gatelnya hilang, sakitnya hilang. Kayak gitu. Oke. So, jangan diberikan perhatian. Lepaskan perhatian dari sana, kemudian rilekskan batin, kembali kepada objek, jangan lupa tersenyum. Setelah itu, masuk kembali ke dalam objek meditasi. Kalau timbul hambatan lagi, timbul distraction lagi, distraksi, Anda kembali lakukan langkah tadi, balik lagi ke objek. Ya, jangan ada perasaan membenci ataupun pengen. Yang pengen itu kayak apa? Lagi meditasi, tiba-tiba terdengar lagu, saya misalnya suka lagu Jackie Chung. Ada tetangga sebelah mainkan lagu Jackie Chung. Itu berarti saya jadinya tertarik dengar, wah ini lagu ini enak nih, saya suka, ini favorit saya. Batin menggenggam ke sana sebagai loba. Oke? Makanya sadari ada gangguan itu, kemudian lepaskan, balik lagi. Rilekskan diri, jangan lupa tersenyum, kembali ke objek meditasi. Oke?
Baik. Sekarang kita mulai ya. Kita mulai. Ambil posisi duduk yang nyaman. Nanti jangan gerak-gerak lagi ya, yang nyaman. Duduk di kursi tegak ya, kaki menginjak tanah dengan rata. Tangan boleh taruh di pangkuan, boleh taruh di lutut, terserah. Kemudian mata terpejam saja, posisi dagu normal. Bagi yang duduk di lantai juga sama dengan posisi tadi, jangan lupa pakai bantal duduk. Oke. Setelah itu, untuk meditasi ini saya pengen kita semua bisa tersenyum ya. Syarat utamanya senyum. Karena senyum akan membantu batin menjadi lebih happy ya. Tersenyum di sini, nanti kalau batin sudah jadi happy, otomatis dalam pikiran dan batin kita semua juga akan tersenyum. Oke? Baik. Pejamkan mata, kemudian kita coba ingat-ingat ya. Kalau saya biasanya saya mengingat kebaikan yang saya lakukan. Contohnya, ini contoh saja sharing ya. Saya berdana pada seorang anak jalanan misalnya. Saya lihat dia pemulung, sebenarnya pemulung. Dia duduk di depan Indomaret. Dia pakainya lusuh, kotor. Saya tergerak di dalam Indomaret, saya beli sosis panggang. Indomaret biasa ada jualkan sosis panggang. Saya beli KitKat. Setelah itu saya beli nasi yang dijual di Indomaret juga, nasi yang di microwave itu. Setelah itu saya juga belikan dia mie instan beberapa bungkus. Setelah itu saya berikan semua pada dia. Begitu dia melihat sosis, langsung dia ambil dan dia makan dengan lahap. Begitu melihat itu, batin saya itu menjadi merasa senang, bahagia. Oh, kasihan anak ini. Sosis saja mungkin dia nggak pernah makan, kayak gitu kan. Begitu dia makan dengan lahap, saya menjadi gembira. Perasaan gembira itu, bahagia itu akan memenuhi rongga dada saya. Saya akan merasa hangat. Dan seakan-akan sesuatu perasaan yang hangat, nyaman, dan bahagia itu timbul, membesar di sana. Tumbuh besar. Masing-masing sekarang coba cari momen tersebut. Ya, kita mulai. Bagi yang lain, tolong dimatikan mikrofonnya. Ya. Oke. Masing-masing kita cari momen tersebut. Kita mulai. Bagi yang susah mencari, mungkin bagi yang punya anak, Anda boleh pikirkan pada saat Anda memeluk anak Anda. Bagaimana rasanya kita ingin melindungi dia, membahagiakan dia, perasaan waktu peluk anak itu gembiranya seperti apa. Itu adalah perasaan bahagia dari meta yang paling mendekati. Atau bagi yang belum punya anak, mungkin Anda punya hewan peliharaan ataupun keponakan yang Anda sayangi. Anda boleh berpikir momen-momen saat memeluk hewan kesayangan Anda ataupun keponakan Anda. Bagi yang tidak punya hewan ataupun keponakan, bayangkan saat pada Anda memeluk orang tua Anda. Perasaan sayang pada mereka, perasaan bahagia dalam dekapan papa mama, rasa hangat yang timbul. Biarkan rasa itu membesar, memenuhi rongga dada Anda. Perasaan itu hangat. Perasaan itu nyaman.
perasaan itu membahagiakan. Jangan lupa tersenyum. Senyum di bibir. Senyum juga dalam hati Anda. Jika dada Anda telah dipenuhi rasa bahagia tersebut, Anda mengucapkan dalam hati, semoga saya berbahagia. Semoga saya terbebas dari penderitaan dan sebab-sebab penderitaan. Dan semoga saya mendapatkan kebahagiaan dan sebab-sebab kebahagiaan. Cukup ucapkan beberapa kali, 3 kali cukup, dan rasakan rasa bahagia tersebut menyelimuti seluruh tubuh Anda dan membuat batin Anda menjadi tenang, menjadi nyaman, tanpa beban. Jangan lupa tetap tersenyum. Dan jika batin terdistraksi, lakukan langkah-langkah yang saya sebutkan tadi. Tetap kembali nanti kepada objek kebahagiaan kita. Dan jika dibutuhkan mengucapkan kembali, semoga saya berbahagia, ucapkan. Ingat, kalau tubuh Anda ada yang sakit ataupun gatal, jangan digerakkan. Tetap pada posisi semula. Lepaskan perhatian dari rasa sakit ataupun rasa gatal. Kemudian rilekskan batin Anda kembali. Jangan lupa tersenyum lagi. Dan kembali kepada objek cinta kasih Anda. Rasa bahagia tersebut. Tetap berada dalam kondisi seperti ini sampai suara gong berikut.
Jika Anda tergoda untuk memperhatikan nafas, jangan ke arah sana. Karena objek kita malam ini adalah meta. Sekarang, kita pikirkan satu orang yang bukan lawan jenis, bukan ayah ibu kita, bukan pasangan kita, bukan anak-anak kita, dan juga bukan teman-teman kita. Kita pilih satu orang yang kita hormati, yang bukan lawan jenis. Bayangkan orang itu. Anda boleh memilih seorang sangga, ataupun mentor Anda, ataupun guru Anda. Ataupun mungkin orang yang pernah berjasa dalam hidup Anda. Ingat, bukan lawan jenis. Anda pikirkan orang tersebut. Anda visualisasikan dia. Tidak perlu sangat jelas sekali. Cukup Anda membayangkan dan Anda tahu bahwa itu adalah dia. Kemudian, tempatkan beliau di dalam dada Anda. Selimuti beliau dengan rasa kebahagiaan dan cinta kasih tadi. Dan ucapkan, semoga ucapkan nama beliau, berbahagia, terbebas dari penderitaan dan sebab-sebab penderitaan, dan mendapatkan kebahagiaan dan sebab-sebab kebahagiaan. Bungkus atau selimuti beliau dengan rasa cinta kasih tadi, dengan kebahagiaan tadi. Kalau kebahagiaan tadi sudah hilang, Anda coba timbulkan lagi. Setelah itu, Anda pancarkan sejenak kembali pada diri sendiri. Dan setelah itu, Anda pancarkan kepada beliau lagi. Ingat, tempatkan beliau, bayangan beliau dalam hati Anda. Dan bungkus dengan segenap rasa bahagia dan cinta kasih tadi. Dan kita harapkan beliau berbahagia. Di sini, beliau adalah teman spiritual Anda. Lakukan terus sampai bunyi gong berikut.
Kembali jika terjadi distraksi, lakukan seperti instruksi tadi. Kembali kepada objek kita, yaitu cinta kasih kepada teman spiritual kita. Jangan lupa tetap tersenyum. Jika objek kita hilang, kembali bayangkan wajah beliau. Dan kembali selimuti wajah beliau dengan cinta kasih dan kegembiraan dalam hati kita. Tidak usah dibayangkan terlalu jelas, hanya cukup kita tahu bahwa beliau ada dalam hati kita dan berada dalam perlindungan cinta kasih kita.
Sekarang, walaupun mungkin kekuatan cinta kasih kita masih belum cukup besar, tapi kita akan mencoba untuk pancarkan pada makhluk-makhluk di 6 penjuru. Dengan masih rasa kebahagiaan dan cinta kasih di dada kita, kita sekarang mengucapkan, semoga semua makhluk yang berada di sisi depan kita berbahagia. Semoga semua makhluk yang berada di sisi depan kita berbahagia. Semoga semua makhluk yang berada di sisi depan kita berbahagia. Rasakan kebahagiaan itu kita berikan kepada semua makhluk yang di sisi depan kita. Berikutnya, semoga semua makhluk yang berada di sisi belakang kita berbahagia. Semoga semua makhluk yang berada di sisi belakang kita berbahagia. Semoga semua makhluk yang berada di sisi belakang kita berbahagia. Berikutnya, semoga semua makhluk yang berada di sisi kiri kita berbahagia. Semoga semua makhluk yang berada di sisi kita, kiri kita, berbahagia. Semoga semua makhluk yang berada di sisi kiri kita berbahagia. Sambil kita rasakan rasa cinta kasih dan kebahagiaan tadi memancar ke semua makhluk yang di sisi kiri kita. Berikutnya, semoga semua makhluk yang berada di sisi kanan kita berbahagia. Semoga semua makhluk yang berada di sisi kanan kita berbahagia. Semoga semua makhluk yang berada di sisi kanan kita berbahagia. Berikutnya, semoga semua makhluk
yang berada di sisi atas saya berbahagia. Semoga semua makhluk yang berada di sisi atas saya berbahagia. Semoga semua makhluk yang berada di sisi atas saya berbahagia. Jangan lupa tetap tersenyum sambil merasakan kebahagiaan tadi. Berikutnya, semoga semua makhluk yang berada di sisi bawah saya berbahagia. Semoga semua makhluk yang berada di sisi bawah saya berbahagia. Semoga semua makhluk yang berada di sisi bawah saya berbahagia. Berikutnya, semoga semua makhluk di keenam penjuru berbahagia. Semoga semua makhluk di keenam penjuru berbahagia. Semoga semua makhluk di keenam penjuru berbahagia. Baik, sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anda boleh gosok-gosokkan telapak tangan Anda sekarang. Kemudian Anda arahkan ke wajah, mengusap wajah Anda, mata Anda. Kemudian juga telinga Anda juga diusap-usap, kemudian ke tengkuk. Itu untuk melancarkan kembali semua peredaran darah. Oke, meditasi kita hari ini sesinya selesai. Baik. Tidak terasa lebih kurang 40 menit ya? Ada nggak ya? Gak merhatiin mulainya tadi saya kok. Kalau nggak salah kita mulai lebih kurang di 8.40 atau 45 gitu. Oke. So, bagaimana? Apakah meditasi yang tadi itu menyenangkan nggak? Saya mau tanya pendapat masing-masing dulu nih. Mulai dari Dewi dulu nih. Menyenangkan kok. Tadi sempat kaki saya kayak kesemutan sampai kebas, kerasanya tebel banget gitu. Jadi sempat ganti posisi. Oh, diganti juga ya, nggak tahan ya? Iya. Oke, kemudian? Bahagia nggak meditasinya? Bahagia nggak? Bahagia kok, bahagia. Kalau
kalau untuk senyum gitu bisa. Cuman waktu untuk memfokuskan untuk mengucapkan misalnya semoga saya berbahagia, semoga orang yang tadi kita visualisasikan berbahagia, itu masih agak lari. Saya lebih sering fokusnya ke keluar masuk nafas, mungkin karena faktor kebiasaan juga mungkin ya. Ya, makanya tadi saya bilang kalau kita tergoda memperhatikan nafas, Anda tarik kembali, ya, yang tadi realize, sadari, release, lepaskan, kemudian relax, re-smile, return, kembali ke meditasi Anda. Kayak gitu. Karena itu faktor pattern ya, pattern kebiasaan kita anapana ya. Ini kan kita ganti objeknya jadi meta, seperti itu. Yang penting kita bisa merasakan bahagia ya. Kalau pakai anapana mungkin mau dapatkan bahagia seperti ini kan agak susah ya. Paling kita cuma tenang kan, seperti itu kan. Oke. Tadi itu pengalaman Dewi ya. Bagaimana dengan Seci Juliana nih? Halo. Juli, ada kok, ada. Seci Joli kayaknya belum bangun dari meditasi. Baik, kita lompati dulu. Kepada Bro Erik, tadi ada ikuti Bro Erik? Ikut kok. Ikut. Oke, gimana rasanya? Luar biasa suara meditasinya, bimbingan dari Ko Antonio sangat menenangkan, betul-betul terasa rileks, konsentrasi, fokus. Makasih banyak ya Ko Antonius. Sama-sama, Bro Erik. Jadi, dengan meta ini, kita pertama-tama ya udah harus bawa diri kita bahagia ya. Karena tanpa diri kita bahagia, nggak bisa buat orang lain bahagia, seperti itu. Nonsense namanya, ya. Nah, kalau Anda perhatikan, mungkin kalau Anda ada cermin ataupun lihat di kamera, pasti wajah Anda sekarang itu senyum. Kalau benar-benar tadi Anda lakukan dengan penuh kebahagiaan ya, pasti wajah Anda sekarang juga sedang senyum. Karena efeknya masih ada. Oke? Sepohole bagaimana? Saya belum bisa karena terlalu lama ya nggak lakukan meditasi ya. Ternyata memulainya nggak gampang lagi ya. Jadi waktu mau merasakan kebahagiaan itu malah jadi kebanyakan muncul sana, muncul sini, muncul sana, muncul sini. Wah, ini jadi apa namanya? Nggak bisa diem. Nggak bisa diem. Ditambah lagi terus ntar ada nyamuk, ntar ada gatel. Wah, ini nggak bisa diem. Gitu ini, ya. Iya, jadi ini betul-betul satu apa ya? Permulaan lagi betul-betul mesti dimulai lagi. Karena ternyata nggak bisa fokus saya. Nggak bisa fokus, nggak tahu kenapa ya. Gitu. Mungkin terlalu excited waktu memikirkan banyak kebahagiaan kali ya, Sepo ya. Terlalu Nah, banyak. itu mungkin juga ya. Jadi timbul kebahagiaan yang bersama si ini, si itu, si ini, si itu. Waduh, kok jadi banyak jadi pada bermunculan gitu ya. Padahal kita cuma perlu pilih satu. Iya. Nah, nggak bisa diem, saya nggak bisa diem di satu titik gitu. Nah, ini dia. Jadi karena mungkin juga udah tumpul ya, udah lama nggak meditasi ya. Berarti ya harus dilatih kembali fokusnya, Sepo. Ya. Ya. Oke, tapi tekniknya tadi sudah tahu kan, Sepo? Tahu tekniknya tahu itu ya. Udah tahu. Jadi ya. begitu dapat sebentar baru mau ini tahu dia muncul lagi yang lain, rilis lagi, mulai lagi. Wah, itu repeat terus ini. Repeat terus ya. Iya, jadi repeat terus ya, mengulang terus. Ya, nggak apa-apa. Ya, kita praktis lagi aja nanti ya. Iya. Oke, kanan Sepo.